Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang pertanyaan, bolehkah tanah wakaf disewakan untuk berdagang? Ya, secara garis besarnya ini para ulama tidak ada yang melarang secara tegas bahwasannya dilarang untuk disewakan untuk berdagang. Jadi maksudnya semua mayoritas ulama membolehkan tanah wakaf disewakan untuk berdagang karena tentunya dengan berbagai syarat ya. Karena apa diperbolehkan? Karena insya Allah hasil dari kegiatan ekonomi tersebut, uang dari keuntungannya dari sewa menyewa tersebut yang nantinya akan digunakan untuk maslahat masjid, untuk operasional masjid, dan ini merupakan sebuah maslahat yang baik tentunya kan. Oke, adapun pembahasannya untuk membangun kemandirian masjid, tidak sedikit pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yaitu DKM menyewakan lahannya untuk kegiatan ekonomi. Beberapa masjid bahkan menyewakan ruangannya untuk resepsi nikah, seminar, membuat rumah toko hingga membangun hotel untuk mendulang pundi-pundi demi membiayai kegiatan masjid. Ya, benar kan? Namun hanya saja masih ada pertanyaan di kalangan umat Islam, bisakah kegiatan ekonomi berlangsung di area masjid? Ada beberapa ayat Quran yang menceritakan tentang pemakmuran masjid. Ya, hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut. Kemudian sebentar. Ada hadis bahkan Rasulullah juga menganjurkan gitu untuk jika ada orang yang ingin melakukan pernikahan, maka laksanakanlah di masjid. Nah, Rasulullah tidak mengharamkan kegiatan selain sholat di dalam masjid. Jadi boleh berarti kan nggak mengharamkan kegiatan selain sholat di dalam masjid. Nabi pun pernah memerintahkan agar pernikahan dilakukan di dalam masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syiarkanlah pernikahan ini dan laksanakan pernikahan di masjid-masjid serta tabuhlah tambur. Nah, sebentar. Syekh Taqiyuddin kemudian memperkuat pendapat Mustafa bin Said. Menurut dia, bila ada satu area yang masih dalam lingkungan masjid, kemudian disewakan untuk tempat tinggal sementara, hasil uang sewanya demi kemaslahatan masjid gitu ya. Jadi ya boleh gitu disewakan. Kalau misalnya niatnya itu untuk wakaf produktif gitu, jadi uangnya ngalir agar dapat hasil untungnya itu ntar buat urusan masjid gitu. Nah, yang terakhir, MUI juga memberi syarat bahwa kegiatan tersebut tidak dilarang secara syar'i. Ini kata MUI nih. Memberikan syarat MUI tidak dilarang kegiatan asalkan kegiatan tersebut tidak dilarang secara syar'i, menjaga kehormatan masjid dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Untuk masjid bertingkat yang memiliki lantai bawah untuk disewakan gitu. Jadi nggak mengganggu kegiatan ibadah. Kalau ada masjid tingkat, mungkin bisa lantai bawahnya itu disewakan. MUI juga memberi beberapa persyaratan, di antara bagian masjid yang disewakan nih bukan secara khusus untuk beribadah. Bagian masjid yang dimaksudkan untuk kegiatan ibadah sudah memadai. Jadi kalau misalnya kegiatan ibadahnya udah memadai nih, misalnya ada masjid 2 tingkat. Jadi kalau misalnya emang cukup 1 tingkat aja, tingkat bawah, mungkin tingkat selanjutnya itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lain gitu, untuk disewakan misalnya buat pernikahan atau lain sebagainya gitu kan. Karena kegiatan ibadah sudah memadai. Terus juga kalau ada area-area masjid yang ada buat berdagang juga selain di dalam masjid juga bisa ya. Misalnya ada berdagang apa gitu yang tidak melanggar syariah, ini juga diperbolehkan ya. Misalnya mungkin jualan peci, jualan ya yang islami lah. Maka ini diperbolehkan ya.
tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid. Hasil dari kegiatan ekonomi itu dimanfaatkan untuk keperluan syar'i dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid. Oke, walau alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum.